Mendatangi Mabes Polri untuk membuat laporan kepolisian terhadap oknum yang bernama Haris Pratama. Langkah ini kita lakukan karena kita melihat konstelasi kondisivitas partai kami, kader kami. Apes betul, udah digebukin, kini Haris Pratama dilaporkan ke polisi terkait hate speech. Ya, tahun 2022 ini bisa dibilang tahun apesnya bagi mantan ketua KNPI Haris Pratama. Bagaimana tidak, dalam kurun waktu yang berdekatan dua masalah sekaligus menimpanya. Pertama tentu masih segar di ingatan kita, si Haris ini pernah digebukin oleh penagih hutang alias debt collector yang berasal dari Ambon, Provinsi Maluku pada Februari 22 silam. Lucunya pengeroyokan itu dilakukan di sebuah tempat parkiran di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Jadi fix, tidak hanya sakit karena dipukulin, tetapi juga malunya itu loh. Karena yang namanya parkiran sudah pasti dipastikan banyak orang. Artinya saat Haris digeprek oleh para penagih hutang itu pasti dilihatin oleh banyak warga. Ex-ketua organisasi kepemudaan itu, tapi tak dibikin bonyok oleh debt collector, nggak lucu banget. Ya sangat-sangat tidak layak dijadikan teladan ataupun contoh oleh generasi milenial. Kalau digebukin debt collector tentu kita semua sudah tahu apa penyebabnya, sehingga tak perlu dijelaskan kembali. Apesnya lagi orang yang dituding ikut terlibat dalam pengeroyokan Haris tersebut, yakni Aziz Samuel, malah divonis bebas oleh majelis hakim. Menurut Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyidangkan kasus ini, Aziz tidak terbukti melakukan perbuatan pidana pengeroyokan terhadap Haris Pratama. Cadas. Padahal Haris sudah berharap loh dia dihukum berat, nggak taunya bebas. Uniknya vonis bebas terhadap Aziz ini sama dengan tuntutan JPU, karena dia dianggap tidak melanggar hukum pidana serta majelis hakim diminta untuk memulihkan namanya. Artinya apa? Besar kemungkinan dia tidak memang bersalah. Lantaran Aziz bebas itulah, Haris kemudian menangis bombay. Ia tidak tahu harus melakukan apa lagi dalam membalaskan dendamnya itu. Hingga kepikiran ia melaporkan ke Menko Polhukam Mahfud MD. Dengan nada haru biru, Haris lantas curhat kalau dirinya tidak mendapatkan keadilan dari penegak hukum di negara ini lantaran Aziz dibebaskan. Bapak Menko Polhukam Mahfud MD, tolong diberikan keadilan kepada diri saya. Kenapa Aziz Samuel bisa dibebaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan Polda Metro Jaya _ menetapkan tersangka dan sudah mempunyai bukti Aziz Samuel bersalah, demikian katanya di akun @KNPI Haris. Namun sungguh sayang, sepertinya Haris salah tempat curhat hingga bukannya solusi yang ia dapat malah ceramah 3 SKS dari Profesor Mahfud. Mantan Ketua MK itu menjelaskan bahwa sesuai dengan amanat undang-undang, lembaga yudikatif dalam hal ini pengadilan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun termasuk oleh lembaga eksekutif seperti lembaga yang dia pimpin. Oleh sebab itu jika pengadilan sudah memutus suatu perkara maka harus dihormati. Hakim tidak boleh dipaksa buat keputusan sesuai dengan selera penguasa. Makjel banget. Pasca dapat ceramah ini, Haris pun hanya terdiam seketika. Kemana lagi dia akan berlabuh? Palingan yang ia bisa lakukan adalah menuntut ganti rugi terhadap pelaku melalui ranah perdata atau mendesak JPU mengajukan banding. Hanya saja menuntut JPU mengajukan banding sepertinya juga bakal sia-sia. Kenapa? Karena tuntutan JPU dan putusan hakim sama-sama kok, yakni vonis bebas. Apa yang mau dibanding? Beda dengan kasus Munarman yang dituntut hukuman 8 tahun penjara, sementara vonis hakim hanya 3 tahun penjara. Masih ada peluang untuk banding karena gap antara tuntutan dan putusan beda jauh. Sekarang yang kita bisa lakukan oleh Haris hanyalah memaafkan pelaku serta melakukan introspeksi diri. Kalau sekira tidak bakal bisa bayar hutang atau penghasilannya kecil, ya dicicil saja alias guyur melunasinya. Plus jangan lupa cari penghasilan tambahan seperti jadi YouTuber dan lainnya. Karena main Twitter terus nggak bakal menambah penghasilan, kecuali kalau situ terima endorse. Rasa kesal yang ada pada diri Haris terhadap hakim yang menvonis bebas Aziz masih juga ada, ia malah tersandung masalah baru lagi. Baru-baru ini simpatisan Anies itu dilaporkan ke Bareskrim Polri perihal penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong terhadap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Pelaporannya adalah Ketua KNPI Putri Khairunisa. Kami DPP KNPI telah melaporkan oknum berinisial HP Haris Pratama yang mengaku ketum KNPI di Bareskrim Mabes Polri sebab Haris Pratama
telah mengatasnamakan pemuda Indonesia menyatakan akan melakukan serangan umum atau serangan balik kepada Airlangga Hartarto, Menteri Perekonomian RI. Demikian kata perempuan yang akrab disapa Nisa itu. Ya, sepertinya laporan ini bakal ditindaklanjuti oleh polisi. Lantaran sebelum dilayangkan, Nisa dan kawan-kawan sudah konsultasi terlebih dahulu ke penyidik Barreskrim Polri bahwa harus bisa dijerat pakai pasal ujaran kebencian. Dan laporan ini juga sudah viral di mana-mana sih. Sehingga kalau tidak ditindaklanjuti bakal mencoreng citra polisi sendiri. Om Haris taat hukum dan tabah menghadapi ini semua. Nggak seperti Om Roy Suryo yang kadar nyinyirannya doang gede, tapi ketika diperiksa polisi langsung jatuh sakit tiada berdaya. Demikian artikel ini ditulis oleh Ferry Padili. Terima kasih.